Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan dari lisan kita atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, atas keselamatan kepada kita semua. Salam dan sholawat tentunya kita tujukan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, bagaimana kabar antum semua? Semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberi kekuatan iman dan takwa, agar setiap beban kehidupan yang makin tidak menentu ini bisa kita lewati dengan hati yang tenang. Cobaan demi cobaan mendera umat kita, mulai dari naiknya harga minyak goreng, lalu BBM juga menyusul dengan kenaikan yang fantastis. Kekecewaan kita, kesedihan kita tidak boleh membuat kita menjadi marah-marah, menggerutu dan menggunjing di sana sini. Ingat ikhwafillah sekalian, ada zat yang maha adil. Dialah tempat kita mengadu, dialah tempat kita memohon pertolongan. Momen Ramadan ini sangat tepat untuk sekadar menumpahkan isi hati kita. Ada waktu yang sangat mustajab untuk kita unjuk rasa atas semua permasalahan hidup kita ini. Apa itu? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail atau sholat malam merupakan amalan para nabi. Hal yang sama juga dilakukan para sahabatnya. Sepanjang malam Nabi Muhammad SAW mendirikan Qiyamul Lail dan bermunajat kepada Allah sehingga kakinya bengkak-bengkak dan kulitnya menguning. Qiyamul Lail atau sholat malam merupakan kekuatan maha dahsyat untuk umat Islam. Ketika fajar dakwah Islam mulai menyingsing dan umat dihantam berbagai macam siksaan, sholat malam menjadi wahana bagi mereka untuk mendapatkan segenap kepedihan yang menghimpit jiwa. Qiyamul Lail memberikan suntikan kekuatan yang mengagumkan dalam mengarungi atmosfer kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat mendorong umatnya untuk senantiasa mendirikan sholat malam. Hendaklah kalian menunaikan Qiyamul Lail, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia juga bisa mendekatkan kalian pada Rabb kalian, pelebur kesalahan, penghalang dari dosa, dan pengikis penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ahibati fillah, Qiyamul Lail di bulan Ramadan kita sangat mengenalnya dan sangat kita nanti-nantikan kehadirannya, yakni sholat tarawih. Ada keutamaan sholat tarawih dalam setiap malam pada bulan Ramadan. Namun mengingat waktu, saya akan menyampaikan 10 keutamaan pada malam pertama saja. Bagi siapa saja yang melaksanakan sholat tarawih, menurut ulama, pada malam pertama, jika kita melaksanakan sholat tarawih, maka kita digolongkan orang-orang mukmin yang keluar dari dosanya, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kedua, kita dan juga kedua orang tua kita akan diampuni dosa-dosanya jika keduanya mukmin. Lalu pada malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah arsy, mulailah beramal
karena Allah telah mengampuni dosamu yang telah lewat. Jadi dosa-dosa yang kita yang telah lewat akan diampuni. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Pada malam keempat, kita memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan atau Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Lalu berapa pahala sholat di Masjidil Haram dan Nabawi? Jika kita sholat di Masjidil Haram, kita akan mendapat pahala 100.000 dan 1.000 pahala jika kita sholat di Masjid Nabawi. Betapa luar biasanya. Maka jika kita melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka pahala kita akan dihitung sama seperti halnya kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pada malam ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang tarawih. Itu adalah bagaikan pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas yang ada di sana. Pada malam ke-7, seolah-olah kita mencapai derajat Nabi Musa alaihissalam dan kemenangan beliau atas Fir'aun dan Haman. Lalu pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Lalu pada malam ke-9, seolah-olah kita beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya keutamaan sholat tarawih. Dan malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kebaikan dunia dan akhirat. Betapa luar biasanya fadilah 10 malam pertama. Apalagi sekedar mengadukan permasalahan hidup kita, cukup kita bersujud di malam hari. Walau kita secara zahir berbisik ke bumi, namun sejatinya suara kita terdengar hingga ke langit. Wallahu a'lam. Banyak kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.